Makanan yang berbahan dasar kedelai ini diperkirakan telah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Dan kini bisa diolah menjadi berbagai macam kudapan yang nikmat dan lezat. Ikuti ceritanya hanya di Food Story kali ini. Setiap orang pasti mengenal dan pernah makan tahu. Hasil olahan kacang kedelai ini melewati proses yang cukup lama sebelum akhirnya disajikan. Kacang kedelai terlebih dahulu direndam minimal 5 jam. Tujuannya agar kulit ari yang membalut kacang otomatis dapat terkelupas saat proses pencucian. Pada proses ini pula, kacang kedelai akan mengembang dan menjadi lebih lunak saat akan digiling. Di Indonesia, masyarakat biasanya menggunakan bahasa Tiongkok. Tahu berasal dari kata te atau tao yang berarti kedelai, dan hu yang bermakna hancur menjadi bubur. Ditemukan oleh Pangeran Liu An dari kota Huainan, tahu muncul pertama kali saat kepemimpinan dinasti Han di tahun 164 sebelum Masehi. Festival tahu kemudian rutin digelar di kota Huainan. Menurut catatan sejarah, di Indonesia persebaran tahu konon dimulai dari kota Kediri. Tahu dibawa oleh tentara Kubilai Khan saat hendak menyerang Raja Kertanegara pada tahun 1292. Tahu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara dan hadir dalam berbagai macam olahan. Walaupun bukan berasal dari kota Semarang, namun aneka hidangan berbahan tahu cukup populer dan bahkan menjadi ciri khas kota ini. Salah satunya adalah tahu bakso yang dikenal sebagai oleh-oleh khas Semarang. Salah satu produsen tahu bakso yang cukup terkenal terdapat di wilayah Krobokan, Semarang, Jawa Tengah. Permisi, Bu. Tahu bakso kuning ya? Iya, Mas. Ada yang bisa buat dicobain, Bu? Oh, bisa, silahkan. Ini, Mas. Wih, enak nih. Ini cocok pakai sambal kecap. Oh, sambal kecap. Iya. Tahu bakso khas Semarang biasanya disajikan dengan isian berbahan dasar daging sapi ataupun ikan. Ini tahu bakso. Kali ini saya mencoba tahu bakso ikan. Ini daging ikannya banyak ya, kayaknya berasa banget ya. Tahunya dikit. Nah itu baru mantap ya, Bu ya. Boleh satu lagi, Bu? Boleh, boleh. Semua juga nggak apa-apa. Nggak ajaib, Bu, tahu saya lapar, Bu. Menggunakan ikan berjenis kakap, tahu bakso ini terasa sangat gurih. Bu, itu ngapain? Itu baru produksi. Kalau mau ke sana, monggo. Oh, itu lagi produksi? Iya. Siapa yang lihat boleh, Bu? Boleh. Langsung, Bu. Oh, monggo. Sejak tahun 2008, Buning memproduksi tahu bakso hasil resepnya sendiri. Usaha ini atas niatan ingin menambah penghasilan keluarga. Akhirnya Buning berhasil membantu sang suami membiayai sekolah keempat anaknya. Tak disangka melalui usahanya ini, Buning juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar rumahnya. Hal ini sejalan dengan misinya sebagai istri lurah dan ketua PKK di wilayah itu. Sajian ini sebetulnya sangatlah sederhana. Adonan bakso ikan dimasukkan ke dalam tahu kulit berjenis pong, alias tanpa isi. Hal inilah yang membuat tahu bakso menjadi sangat lezat karena isiannya lebih terasa dibanding tahunya. Bu, tapi ngomong-ngomong nih bahannya apa aja tuh? Oh, Bahannya ikan kakap filet. kakak pilih ya? Ya, kakap yang sudah di filet itu. Terus pakai bumbu, digiling sama tepung tapioka itu, kasih bumbu komplit. Digiling kalau sudah jadi seperti ini. Diproses seperti membuat adonan bakso pada umumnya, bawang putih, merica, telur, tepung kanji, dan kakap file yang telah dihaluskan dicampur hingga merata. Untuk memajukan usaha kecil di sekitar rumahnya, Buning menerima pasokan tahu kulit dari para pengrajin tahu yang terdapat di sekitar rumahnya. Hal ini juga memudahkan untuk memantau standarisasi kualitas tahu yang digunakan. Loh, itu mau dibawa kemana, Bu? Dikukus, Mas. Monggo kalau mau lihat. Oh, kapan berikutnya berarti? Iya. Asik. Tahap selanjutnya adalah pengukusan. Tahu disusun dalam panci dan dikukus selama 15 menit. Cara ini juga membuat tahu bakso yang dihasilkan lebih gurih daripada tahu bakso yang direbus. Karena sari ikan tidak larut dalam air. Setelah matang, tahu terlebih dahulu ditiriskan dan didinginkan agar tak mudah basi. Monggo kalau mau nyicip yang kukus. Masih plain ini ya, kita cobain ya satu ya. Masih hangat.
Ini masih panas banget nih. Yang tadi kan sudah asin, kalau ini kan belum. Salah satu makanan sehat ya. Bahannya tahu, dalamnya ikan ya Bu ya. Ikan laut. Tepung tapioka itu doang sama bumbu. Di sini, tahu bakso dikemas dengan dua cara yang berbeda, yakni tanpa vakum yang hanya tahan selama 24 jam di suhu normal, kemasan vakum yang tahan 4 hari tanpa masuk almari pendingin. Saya beli dong Bu. Yang biasa aja ya. Nah, boleh. Ya. Wih. Ada. Makasih ya Bu. Iya Mas. Ini udah disuruh nyobain dan saya ngelihat ke belakang produksinya keren juga. Makin lancar, makin sukses ya Bu ya. Amin. Ya, saya doakan lancar juga Bu. Iya lancar apanya Mas. Semuanya. Amin. Saya pamit ya Bu ya. Iya Mas, matur nuwun. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain karena rasa, harga dan manfaatnya bagi kesehatan, perkembangan usaha makanan berbahan dasar tahu di Semarang tak dapat dipisahkan dari banyaknya warga keturunan Tionghoa. Wow, yang pong mana pong? Ini. Iya, Kenapa dibilang pong tuh, Mbak? karena diambil dari kata kopong. Oh, tahu kopong. Iya. Oh, jadi maksudnya apa? Kosong dalamnya, tahunya? Ya, nanti tahunya jadi ngembang, dalamnya kosong, kering gitu. Tapi Oh, dalamnya gitu. kosong, ya. Mbak Lestari dan Bu Sigit merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha tahu pong warisan sang kakek dan neneknya. Berasal dari tahu putih dengan jenis khusus, tahu digoreng dalam minyak panas dalam waktu yang cukup lama dengan api besar. Rongga dalam tahu semakin lama akan membesar dan menghasilkan tahu pong. Oh, ada telurnya juga toh? Iya, ada. Oh iya. Wes Ki, Udah kering. Mas, nih udah 1 porsi nih. Aku nyobain nih. Boleh? Aduh ya Allah, Ya memang gitu. Jadi kalau udah kering, kepletekan api. Oh, asal ini minyaknya. Terus gimana? Ini nanti kalau digoreng lama kopong nih. iya, ngembang. Oh gitu. Kalau dalam proses ngembangnya itu memang meletik-meletik gitu. Meletik ya. Iya. Ini udah matang belum? Belum. Berapa lama tuh Mbak ini goreng ini? Ya sekitar 3-5 menit. Oh, 3-5 menit. Oh, iya. Dibalik aja itu ya. Oh, dibalik aja. Iya. Jangan gosong kayak saya nanti kalau dibalik ya. Iya, kosong. Satu porsi tahu pong komplit disajikan bersama telur bebek rebus, tahu goreng setengah kering dan gimbal. Setiap harinya tak kurang dari 100 porsi tahu pong yang dibanderol dengan harga 28.000 ini ludes disantap pelanggan. Wih. Wah, asik. Nah, Oh, ada ininya. ya ini ada acar timun, Timun. acar lobak, Waduh, sama cabai. swambel. Makasih ya, Mbak. Tak maaf dulu ya. Oh ya, Sip. silakan selamat menikmati. Terima kasih. Kita lihat yang pong tuh yang mana. Ini dia. Katanya sih ini pong-pongnya. Ini pong nggak ya? Kita lihat aja. Oh iya, nggak ada isinya. Jadi kekuatannya itu sebenarnya tahu pong ini ada di ininya nih. Kayak kita makan empek-empek ya. Kalau empek-empek itu kan cukonya juaranya. Ini dia nih. Si sambal kecap ini dia bersama dengan petisnya. Juara banget. Ini mumtaz. Nah, ini ada 2 acar sebenarnya. Jadi acar timun sama lobak. Saya cobain yang timun dulu. Rodok-rodok manis dikit, agak-agak manis ya. Manis asam. Namanya juga acar. Yang lobak. Dua-duanya asem. Ini rada manis. Kalau ini lobaknya masih dominan banget, nama juga acar lobak ya. Terletak di pesisir pantai Jawa, Semarang termasuk salah satu daerah penghasil udang. Itulah mengapa bakwan udang alias gimbal acap kali hadir sebagai pendamping dalam berbagai hidangan. Ini nikmatnya si gimbal ini. Crispy-nya masih dapet ya, memang tepungnya agak tebal.
Tapi kena dengan petis ini, waduh. Kombinasi crispy dan nikmatnya asam manis di ini petisnya juara. Ini haute sencing ping.